سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى رئيسنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى ثم إلى رئيسنا الراكب المقدم محمد بن عبد الله وصوله وغروره ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الرشي ووالدينا ووالديه وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة.
والترى بالحسن
ما اجتله بشرا كاملا يزيع وهو من واقع لما قدرته رفعة بشهوره وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله معاني الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر حكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والتسليم على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-muhtaram wal muhtaramun, para habaib, para syarifah dzurriyyat Rasulullah, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, mata'ana Allah bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, serta hadirin dan juga hadirat, mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati maulid Nabi Muhammad, qabul segala hajat, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang penuh berkah. Siapa orang yang mengambil keberkahan akan ini bulan, akan diberikan keberkahan oleh Allah. Bulan yang mulia, yang mana siapa orang memuliakan akan ini bulan, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih mulia daripada bulan Ramadan, lebih mulia daripada Lailatul Qadar, lebih mulia daripada nuzulul Quran. Ramadan, Lailatul Qadar, nuzulul Quran menjadi mulia sebab dimuliakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Jikalau tidak lahir Nabi kita Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal, niscaya tidak bakalan ada yang namanya bulan Ramadan, tidak bakalan ada yang namanya nuzulul Quran, tidak bakalan ada yang namanya Lailatul Qadar. Itu semua dimuliakan berkat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayyuhal ikhwan rahimakumullah, apabila kita ingin dimuliakan oleh Allah, hendaklah kita muliakan akan ini bulan. Dengan cara apa kita memuliakannya? Ialah dengan cara memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita adakan pada ini malam. Bahkan keberkahannya bukan hanya dirasakan oleh orang Islam saja, sehingga orang kafir pun juga merasakan keberkahannya. Siapakah dia? Paman Nabi. Siapakah namanya? Maunya dilihat dari nama ini, orang ini gancang makan tam. Siapa namanya? Abu Lahab. Lahab benar jar makan. Yukhaffaf fi kulli itsnin, diringankan siksaannya setiap hari Senin berkat bergembira dengan hari kelahiran keponakannya, ialah Nabi kita Nabi Muhammad. Apakah lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang bergembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, yang bergembira kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, maka bakalan bukan hanya diringankan dalam kubur, bahkan kita bakal dihindarkan serta dihilangkan daripada adab kubur. Mudah-mudahan kita selamatan di dunia, selamatan juga dalam kubur. Amin. Karena ayuhal ikhwan, apa saja yang kita kerjakan ini juga dirasakan oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia di dalam kubur mereka. Kita pada malam hari ini memperingati Maulid Nabi. Kemudian mereka pun yang sudah meninggal dunia daripada orang tua kita maupun keluarga kita juga ramai dalam kuburnya. Mengapa? Karena kita sebagai darah daging mereka menghadiri peringatan Maulid Nabi, otomatis mereka pun juga mendapatkan kegembiraannya didatengin kuburnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berpengaruh, apa saja yang diperbuat oleh anak berpengaruh bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Apabila si anak ini memperbuat taat dan ibadah, maka akan mendapatkan nikmat orang tuanya dalam kuburnya. Akan tetapi jikalau anaknya ini berdosa dan maksiat, maka juga dirasakan adab dan siksa oleh orang tuanya di dalam kubur mereka.
Mudah-mudahan orang tua kita, orang yang sudah meninggal dunia daripada kita, diselamatkan dalam kuburnya, dihindarkan daripada azab kuburnya, dan mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, kebun daripada kebun-kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada juga hadirin hadirat, ada orang dah dikuburkan sekalinya kebuikit dalam kuburan. Dan orang ambil kata berikat di tabel kebuikit dalam tanah kebuikit. Tidak gatah, tidak ada lemnya di dalam kubur. Sekalinya dirasakan kelakuan anaknya sewaktu hidup di dunia. Kelakuan anaknya ketujuh melempok. Pada akhirnya kuitannya dirasakan kebuikit dalam kubur. Ada juga rajin dikuburkan orang telah sekalinya kuburannya banyak orang bedangdutan. Ada orang waktu di dunia ketujuh bedangdutan sehingga diajak dalam kubur juga bedangdutan. Sekalinya dibongkar isuknya, sekalinya radio tukang gali kubur ketinggalan. Tersejalan tulis di Kejora, dibawa bedangdutan dalam kubur. Jadi apabila kita memperingati peringatan semacam ini, maka yang dirasakan bagi kita kegembiraan, dan juga dirasakan oleh orang yang sudah meninggal dunia kegembiraan, karena dikumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita terkumpul di dunia, terkumpul juga dalam surga. Amin. Bahkan hadirin, ketika kita membaca maulid Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hafatil malaikah fi dalikal mahillah. Para malaikat mengelilingi akan ini tempat. Buat apa? Memintakan keamanan daripada segala bala maupun musibah. Mudah kita dihindarkan daripada bala maupun musibah. Yang namanya kita hadirin, nyata sudah kada ketujuh lawan karena bala. Tapi ada sebutin bala yang paling dituju oleh babinian. Apakah lagi babinian yang masih sokanan? Bala apa ngarannya? Balaki. Mudah-mudahan nang belum balaki langsung balaki, nang belum babini langsung babini. Yang sudah berlaki setia lawan laki, yang sudah berbini setia lawan bini. Jangan sampai mau pakai rezeki bilang nak ada setia lawan resti. Jadi akan dihindarkan daripada bala musibah bagi rumah, bagi tempat, bagi kampung yang memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ada kisah orang sekampungan kena bala. Hancuran rumah orang perataan, kena balanya ditiup angin puting beliung. Ternyata bersisa rumah kain, kasih hancuran. Padahal rumah kain yang berurusan aja. Jadi di orang kampung apa amalan pian kain sampai rumah pian kada hancur ditiup angin. Hujan sidin itu ada amalan apa? Dilihat orang dalam rumah sidin kada napa-napa juga. Dilihat orang di bawah ranjang sidin kada napa-napa juga. Sekalinya di bawah bantal sidin ada penangkalnya. Jadi rumah sidin kada hancur ditiup angin, sekalinya di bawah bantal sidin ada jamu tolak angin. Udah juga orang kampung nih rumah sidin kada hancur ditiup angin, saya penangkalnya ada jamu tolak angin. Bahkan udah pakaian orang pintar minum tolak angin, orang mangkara tapi pintar minum minyak angin. Betul ya, tapi pintarnya soal minum minyak angin. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan daripada bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayuhal hadirin rahimakumullah, apa saja yang kita jamukan ketika peringatan Maulid Nabi, berupa makanan, kemudian berupa minuman, itu apabila kita makan nantinya, walaupun makannya berbungkus, walaupun minumannya tertutup karena aqua misalkan, itu semua tetap ketika kita memakannya, ketika kita meminumnya, dakhala fi qalbi alfa nurin wa rahmah, akan masuk dalam hati kita 1000 nur dan 1000 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ketika mau mengisai baras, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, ketika mengisai baras pun juga berselawat kepada Nabi agar beras itu menjadi nasi, kemudian nasi itu dimakankan kepada suami, maka nang asli suami pangarasan, ampi pangarasan. Tapi nang bini kada ketujuh ulang menyeraki ampi pangarasan, ada mau pulang beranakan. Lalu itu nang bini punya ampi dan pangarasan yang jangan tolong bawa pengambangan ditangkir kayaknya. Sekali malam nang bini kesuban jadi tangkiran. Dan oleh sebab karena itu apa saja yang kita anggap dijamukan ketika peringatan Maulid Nabi semua mengandung keberkahan. Hatta uang yang kita bawa
walaupun ada di dompet kita, walaupun ada di kantong kita, walaupun ada dalam tas kita, tapi kita bawa ketika peringatan Maulid Nabi semacam ini. Kemudian uang yang kita bawa pada malam hari ini kita campurkan dengan uang yang ada di rumah kita, yang jumlahnya miliaran, amin. Maka uang yang ada di rumah kita menjadi berkah. Berkat ada satu perwakilan uang yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bakalan mengeriau dengan uang-uang yang lainnya. Mudah-mudahan kita banyak rezeki berataan, mudah-mudahan kita sugihan berataan. Bukan hanya di musola ini aja kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, mudah-mudahan di rumah-rumah kita pun juga memperingati Maulid Nabi. Mumpung setengah bulan lagi daripada peringatan Maulid Nabi, Tambolo kita adakan peringatan Maulid Nabi bukan hanya di musola masjidnya saja, akan tetapi di rumah-rumah kita. Meskipun orangnya 5 orang, bergantian baca rawih, bergantian menyair, yang penting kita niatkan aku memperingati Maulid Nabi. Walaupun makannya bubur kacang, kemudian kawan ini bersama mulai rumah lompok, sekali dia disediakan bubur kacang, jadi jarang datang tadi. Mah jadi dia merasakan bubur kacang sing kadasan, seakan campur lawan lompok tadi. Jadi dasarkan itu apa saja yang pian berikan, yang pian jamukan ketika peringatan Maulid Nabi, semuanya mengandung keberkahan. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu patut kita bergembira dengan hari kedatangannya, hari kelahirannya. Karena ini pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan datangnya karunia Allah, dengan datangnya rahmat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutus Nabi kita Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan yang demikian itu hendaklah kita bergembira. Bergembiranya dengan cara apa? Kalau Nabi bergembiranya memperingati kelahiran Nabi sendiri, ialah dengan memperingati setiap hari Senin Nabi puasa. Ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, kenapa kau puasa hari Senin? Karena hari Senin fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin telah aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad, dan aku senang memperingati hari kelahiran itu setiap minggu sekali, ialah dengan berpuasa setiap hari Senin. Ini Nabi kita Muhammad, cara memperingatnya beda dengan kita. Kita setahun sekali aja, ada Nabi Muhammad memperingatnya seminggu sekali, memperingati hari kelahirannya, karena hari kelahirannya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ditanya lagi oleh para sahabat, mengapa setelah Senin kau puasa hari Kamis? Kemudian Nabi pun menjawab, hari Kamis adalah hari yang diangkat amal ibadah naik ke hadirat Allah Ta'ala, diperlihatkan ke hadirat Allah Ta'ala setiap hari Kamis menjelang malam Jumat. Makanya pada hari Kamis itu kita hendaklah berbanyak ibadah agar menutup daripada buku catatan kita selama semingguan dengan kebaikan. Pada malam harinya itu pun malam Jumat kita isi dengan ibadah. Makanya orang tua kita malam Jumat itu gak membiarkan anak-anaknya keluyuran keluar rumah. Antara maghrib dan isya, apa yang mereka baca? Yasin. Apa yang mereka baca? Waqiah. Apa yang mereka baca? Tabah. Inilah 3 surah yang bakalan membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat. Surah Yasin, apa yang kita niatkan kabul. Bahkan ada Taman Ulun menyatakan, mudahan Presiden dengan berkat surah Yasin, Payu menjual makeup, dia hendak menjual mobil makeup. Akhirnya dikipikakan sidin Payu, nambakas dibacakan sidin Yasin. Sekelilingan dikipikakan sidin, sekalinya kada sapa lawas mobilnya Payu, karena terakhir terkipikakan awak sidin, kada sapa lawas 2 sidin pun Payu juga. Nah, lebih diulang. Dia punya ibu-ibu mengamalkan hati-hati kalau bila terkipikakan laki. Kalau nggak laki lebih diulang. Nah, jadi itulah daripada fadilat surah Yasin. Kemudian surat Waqiah, kata Nabi, orang yang mengamalkan surat Waqiah lapak roh abada, kada bakalan pakir selama-lamanya. Amalkan surat Waqiah, berarti panjangan disucikan. Kada pakir berarti Nabi nyamanakan. Mungkin sudah juga surat Yasin dibaca juga, sudah surat Waqiah sudah juga dibaca. Ada sing sucikan juga, maka cari dalam lemari dia. Kalau bina ada surat tanah. Nah itu Nabi sandakan, Allah modal dasar usaha, nah disugi. Mungkin jadi Nabi amalkan Waqiah, kada bakalan pakir selama-lamanya. Mungkin jadi orang Banjar menghadap sugih, amalkan saraba kuning. Pagi hari makan nasi kuning, siang hari ke situ kemarin pakai batu warna kuning, malam hari sebelum guring menggantung ke lampu warna kuning.
Dan yang terakhir nang mau olah sugih berisian 100 buah taksi kuning. Ada maju lagi menaksi 2 taksinya tukarakan galang emas kuning. Mudah-mudahan kita dengan peringatan Maulid Nabi sugih ibaratan, sugih harta, sugih ilmu, dan sugih hati. Jadi minta 3 hadirin. Mungkin kita sugih harta aja tapi kalau sugih hati percuma. Banyak diisian galang emas nah ibu-ibu mulai pegalangan sampai katiak emasnya. Sampai-sampai udah kayak gini kalau lipat lagi tangan karena banyak taksi emasan. Sampai-sampai di galur haji emas. Sampai-sampai bulu katiak di warna kuning emas. Tapi pemalar karena sugih hati percuma. Nah kita minta 3 kepada Allah Ta'ala, sugih harta, sugih ilmu, dan sugih hati. Jangan sampai kita mempunyai sifat yang pemalar. Bahkan malaikat hafazah mendoakan kepada orang yang pemalar. Mendoakan apa? Mendoakan tidak baik. Ya Allah, bangkrutkan daripada usahanya. Ya Allah, ambil keberkahan daripada hasil usahanya. Semuanya didoakan tidak baik oleh malaikat hafazah. Akan tetapi bagi orang yang pemurah, setiap harinya malaikat hafazah mendoakan, ya Allah tambahkan rezekinya. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi usahanya. Inilah apabila kita ingin mendoa, minta apa dapatkan daripada doa malaikat hafazah, hendaklah kita bersifat pemurah. Makanan, punya banyak makanan bagiakan. Uang, punya banyak uang bagiakan. Bahkan kata Nabi kita Muhammad, awalilah hari kalian dengan sedekah. Misalkan kita melihat di jalan, harapan kita hendak turun pegawai, ada orang bersesapu di tengah jalan, ada tukang beca, ada simpayuan beca, kita singgahi, ada makanan bari makanan, ada uang bari uang. Pemulaan kita menjemput rezeki kita dengan kita mengeluarkan harta sedekah. Maka kata Nabi Muhammad, mana qasamalu sedekah bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, bahkan terus bertambah dan terus bertambah. Bahkan itu apabila kita di waktu pagi menyumbangkan harta kita dengan sedekah, maka itu bakalan mengeriau dengan rezeki-rezeki yang lainnya. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga kisah mintuha lawan minantu pemalaran juga. Mintuha ini kada hendak kebari untuk lawan minantu, kada hendak kebari makanan lawan minantu. Akhirnya membawa Jepang lawan minantu mau unjunan sampai ke unjunan. Lalu dia mintuha apa nih caranya makan untuk pada ketahuan minantu. Kadang-kadang kebalian Bang. Lalu enak mintuha di dalam baju sambil makan untuk. Mencongol mintuha tadi di permukaan banyu ditagur oleh minantu. Oh mintuha, kenapa montong dia pindah sumpalan lalu untuk. Lalu dia mintuha ada orang baju untuk dalam banyu. Nangarannya minantu ini panang sekarang juga penasaran. Akhirnya di dalam ke dalam banyu mencari orang baju untuk reda, warungnya reda juga. Lalu mencongol ke permukaan banyu. Sebelum mencongol tadi tantuk kepala pinjol. Ya benar ya untuk. Lalu ditagur oleh mintuha. Oh minantu, kenapa? Kepala pinjol dia benar kayak untuk. Lalu dia minantu, pian pak mintuha nung kalau untuk dalam banyu kan bayar. Habis dipukuli orang. Nah, jadi pada akhirnya menyakitkan orang jadinya punya pemalar itu. Bahkan dari guru pulang ada juga orang yang bergundul di sini dingis ibak luka di kepala. Lalu sampai pulang ke rumah, lapar, hendak mau lempeng. Kemudian jadi lempeng sini panasan. Akhirnya datang tamu, ada hendak kabar yang lempeng lawan tamu. Disimpan lempeng dari atas kepala, ditutup pakai kopiah. Lalu akhirnya datang tamu, lalu dia apa? Oh dia tamu kenapa tuh di atas kepala pindah melelehan. Padahal minyak nang melelehan tadi. Ini kamu di ngampun rumah disuruh di kepala pecah. Sambil merasakan panasnya lempeng yang panasan tadi di kepala kena luka. Lalu dia guru balung lagi merasakan ini panasnya di akhirat sudah merasakan panasnya di dunia. Jadi mudah-mudahan kita diberikan hati yang pemurah belatan. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Meskipun takdir kita sudah diberikan oleh Allah Ta'ala berupa takdir rezeki, hari itu sekian dapat tolehan rezeki, tapi hendak bertambah, maka hendaklah bertambahnya itu dengan kita memulai dengan sedekah. Kita bersedekah maka diperjandakan, maka lebih daripada rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seberatan kan ditakdirkan sudah mulai hidup, kemudian rezeki, umur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kematian. Jadi ada orang yang ditakdirkan mati di sambar buaya. Lalu keduanya begana rumah di ke sungai, kalau benda serbujur mati di sambar buaya. Lalu pindah ke kota.
Sampai di kota, nah kan rumah di kota ini kan bertaman di muka rumah. Lalu menabung kayak tanah, kenapa tanaman? Sekali harta menabung pakai cangkul, pada mati seluka, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal dunia. Kayak orang kampung mah kasih bahan, takdirnya mati sambar buaya. Kenapa? Kayak kena cangkul sedikit aja luka dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal dunia. Sekali tetap aja merhati polisi cangkulnya, sekalinya cangkulnya cap buaya. Artinya tetap aja mati sambar buaya melewat cangkul, cangkul cap buaya. Ya hati-hati bapak-bapak sekalian yang pakai sandal cap buaya. Kalau bila ungap-ungap kejerongkok, dijerongkok pakan buaya. Nah, mudah-mudahan kita gembira dan gembira di akhirat keadaan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wahina barza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi barza rafi an tarfa ila sama. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan ibundanya yang bernama Aminah radhiyallahu anha, itu Aminah kematian suami Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, ayahanda Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jikalau perempuan yang awam, jikalau perempuan yang jabat, pastilah sakit hati. Tapi Allah Ta'ala tidak membiarkan Aminah ini sakit hati. Allah Ta'ala hibur hati Aminah dengan didatangkan para Rasul dan para Nabi menjenguk daripada Aminah ketika hamil mengandung Nabi kita dari Muhammad SAW. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi sampai seluruh para Rasul, para Nabi datang ke rumahnya Aminah. Semuanya mengucapkan busraki ya Aminah taradha wa idza wada'ti ya Aminah fasamihi Muhammadah. Beruntung engkau wahai Aminah, engkau mendapatkan anak yang paling dimuliakan oleh Allah. Apabila lahir anakmu ini nanti, maka namailah anakmu ini Muhammad. Inilah nama yang dipesani oleh para nabi dan para rasul kepada Aminah agar dinamai anaknya itu sebagai Muhammad. Makanya sama dengan pendapat Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad. Kata Abdul Muthalib, aku hendak menamai ini anak, ini cucu dengan nama apa? Dengan nama Muhammad. Semuanya sepakat keluarga juga ingin menamakan Muhammad agar menjadi orang yang dipuji di langit dan di bumi. Maka bagus hadirin dan hadirat, apabila kita mempunyai anak laki-laki, namailah Muhammad ataupun Ahmad. Menyelahirkan anak ulun ya lalakian ulun ngarani Ahmad. Saya lahir beginian, nah jangan anak ngarani Ahmad. Batakon dan tuan guru kayak guru anak ngarani Ahmad guru aja anak beginian. Jadi jangan gurunya buat iyahnya jadi apa guru Ahmadiyah di sini. Nah ini lahir bukan nang tarikat sesat Ahmadiyah. Jadi mungkin sudah dikehendaki Allah Ta'ala anak kita lelakian, lahir lelakian, tapi sebenarnya kita anak babinian. Jangan dikarasi lelakian tadi diolah-olah jadi babinian, dijinciui, di make upi, dijilbabi, timbul pada akhirnya gono enak berubah jadi siluman. Asalnya si kelamin, imbah gono timbul berlamben. Kenapa jadi siluman tadi? Gara-gara dikarasi oleh namutan anak-anak bebinian, lalu lahir lakian dirubah keanakan ini jadi bebinian, bebinian jadinya pasar. Padahal bahari ngarannya udin lagi kekanakan. Kenapa imbah bono jadi siluman berubah nama jadi apa? Jadi ucap. Jadi orang kampung mah ngarannya bahari udin. Kenapa imbah bono jadi siluman berubah jadi bebinian ini? Itu berubah juga mana? Jadi ucap apa panjangannya? Ucap tuh mangeja, kepanjangannya udin cantik ya. Ini nenang mau olah bingung buat pentalkinan punya meninggal dunia ujian buat pentalkinan ini almarhum kah? Almarhumah kah? Punya laki kan wajar almarhum, punya babinya kan wajar almarhumah. Tapi ini laki lain babinya lain almarhum dan almarhumah. Paksa itu pentalkinan aluminium. Jadi bingung pentalkinan almarhum kan almarhumah maksud aluminium. Ya aluminium. Nah, jadi mudah-mudahan dijagakan anak kita daripada pekerjaan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin hadirat muslim-muslimat rahimakumullah, namai anak dengan nama Muhammad. Seandainya kita nama tidak ada Muhammadnya, maka anak kita yang ada Muhammadnya. Seandainya anak kita tidak ada berbuat Muhammadnya, cucu kita yang ada Muhammadnya. Harus ada perwakilan, walaupun hanya satu orang yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Asalkan kalau buat pangkat Nabi Muhammad, siapa ngaran? Nama Muhammad. Nama panjang gampang Muhammadur Rasulullah aja. Itu karena orang sini mengaku Rasulullah. Kata ngarannya Muhammadur Rasulullah.
Jadi Muhammad siapakah? Nah ulun kan Muhammad Maulana Al-Qalayani. Karena ulun orang Kalayan. Nah biar nih orang mana nih namanya? Apa namanya? Pelambuan Al-Pelambuani, Pengambangan Al-Pengambangani, Perangkuin Al-Kuini. Jadi ulun membuat di Al-Kalayani itulah karena Bapak Ibu sekalian, nama Maulana ini banyak berkelayan, bahkan sama profesinya, bahkan berapa butik undangan hendak mengundang ulun tersasat dibuka Maulana lain, karena ada 5 namanya Maulana, Maulana Gazi, Maulana Golib, Maulana Kamal, Maulana Jamaah, Maulana Al-Kalayani, 5 ulun. Nah, jadi mau menyampaikan membuat Al-Kalayani ya tersasat tak ke Maulana lain. Jadi dia orang mau main kain pulang enggak, makanya kita salah banyak orang. Berapa kali orang udah sampai ke kampatnya langsung yang terakhir ya kata yang urut buyurnya dia perhatinya untuk sasat ya karena kan membuati Al-Kalayaninya. Nah jadi itu bangun supaya nang tak artinya supaya orang tersasat kan saya juga buat Al-Kalayani itu awalnya supaya Kalayan itu harum juga lah namanya dibawa kemana-mana. Bahkan orang pernah juga sampai ke Jakarta telah membuat Al-Kalayani orang hutan. Orang Kalayan tahu nih hebat ini Kalayan ini banyak kasusnya di dalam. Tahu nggak lah. Jadi kayak aja orang kaduani kalau kita orang Kalayan ini kemana aja kan? Tadi syukurnya ada sumpah belum ada orang Kalayan. Nah, walaupun bahari namanya Texas, benar Texas lagi, ini FC sudah. Artinya banyak majelis di Kalayan, banyak ulamanya di Kalayan, banyak habibnya juga di Kalayan. Kenapa di Kalayan itu baik lawan seperasaan? Karena apa? Karena banyak wali-wali yang berdatangan ke Kalayan. Abah guru Kalayan A pernah didatangi sini, Kalayan B pernah didatangi sini. Nah ini hebatnya, warga Kalayan didatangi oleh wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan memandang sebelah mata lah orang Kalayan. Jadi mudah-mudahan kampung halaman kita baik barataan, keselamatan barataan dunia dan akhirat. Kemudian hadirin-hadirat muslim-muslimat rahimakumullah. Jadi nama Muhammad ataupun Ahmad. Mungkin beginian hendak juga mengumpati nama Nabi Muhammad, maka jadikanlah yang artinya sama dengan Nabi Muhammad, ialah Mahmudah. Makanya ketika awal dulu datang wadah Abah Haji, minta ngaran anaknya beginian, tapi yang supaya terkandung namanya Nabi Muhammad itu di dalam nama beginian tadi, maka jadi dulu ngarani anak kami ini Anissa Mahmudah. Nah ini luar biasa, namanya Mahmudah tapi sama dengan gelarnya Nabi Muhammad, Mahmud. Mahmudah artinya sama orang yang diuji di langit dan di bumi. Jadi menamai anak itu memang harus ada artinya dalam agama Islam, jangan digabung-gabungkan ada artinya. Ada dengan kampung halaman, abahnya orang Bali, yang Kalimantan digabungkan jadi anak jadi Bakantan. Jadi tasbih tuan gurunya sama itu kajar tuan gurunya Bakantan bin Uwa. Sekali kan abahnya 2 Uwa untuk kajar anaknya Bakantan. Ada pula karena abah Ibas samanya Kokom digabungkan jadi anak jadi Baskom. Saya dilihat di kartu keluarga siapa anak-anak karena rumah tangga Baskom wantu langsung. Lalu dia abahnya perkenalkan kami adalah keluarga rak piring. Ada pula kan namanya Sinta, abahnya Chandra digabungkan jadi anak jadi Sincan. Ada juga yang abahnya anak Maryam, anak jangan mamanya jangan Maryam kegolongan karena ini pistol aja. Nah, harus suara Maryam. Akhirnya Tuhan gabungan aja keduanya sering pada Abarahi. Jadi apa? Jadi Mariatol maksudnya. Gabungan antara Maryam dan pistol. Ini macam-macam mendengar. Jadi yang penting asalkan ada namanya itu dalam Al-Quran. Tapi pulang hati-hati pulang dalam Al-Quran. Tapi sekalinya saya mengatakan aunnya. Bapak kan Fir'aun. Kalau orang juga, Fir'aun tidak ada Tuhan. Jangan juga. Atau Abu Lahab mengarang anak jangan. Atau Ina tapi kepanjangannya nggak bagus. Ina bagus saja. Tapi kepanjangannya bagus. Kepanjangannya siapa? Nama pendeknya siapa? Ina. Nama panjangnya gampang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sama Ajim, nama ulun Ajim aja. Nama panjangnya gampang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi harus ada artinya. Punya Azim aja kan Abdul Azim misalkan bagus. Tapi punya Ajim aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama Tony, nama Tony. Jadi nama panjangnya kan bagus. Tony Rajim. Hadirin hadirat muslimat rahimahumullah. Maka nama itu akan berpengaruh bagi kehidupan anak kita. Apabila Muhammad atau Mahmud itu akan dipuji, berarti kelakuannya karena sewaktu yang menjalani kehidupan bakal kelakuan yang baik-baik, dipuji oleh orang. Kemudian doa, mengandung doa itu nama. Nah, Abdul Syukur berarti orang karena waktu menjalani kehidupan bakal bersyukur.
Nah, makanya untung kita desain nama sesuai dengan nama yang dicantumkan oleh Nabi Muhammad. Khairul asma ma'ubida wa humida. Sebaik-baik nama yang dimulai dengan Abdul dan dimulai dengan Muhammad ataupun Ahmad, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Qul sampai 99. Yang panjang itu Abdul Dzil Jalali wal Ikram. Nah, itu paling panjang, namanya menjadi asma husna. Jadi hendaklah namai anak kita dengan nama-nama yang bagus, karena itu mengandung doa. Bakalan dikabulkan ketika anak kita menjalani kehidupannya dalam sehari-hari di dunia. Kemudian anak kita soleh-solehah berada. Amin. Kemudian setelah lahir Nabi kita Nabi Muhammad, banyak kejadian yang luar biasa. Di antaranya adalah cahaya di permukaan bumi menjulang naik ke atas langit. Bahkan Sayyidatuna Syafa'ah radhiyallahu anha bidani Rasulullah, Sayyidatuna Syafa'ah ini padahal beliau mempunyai penyakit, akan tetapi ketika melihat wajah Nabi Muhammad SAW hilang semua penyakit. Bahkan mata beliau pun jelas terang benderang sampai terus pandang. Apa saja yang terjadi di langit dan di bumi dilihat oleh Sayyidatuna Syafa'ah radhiyallahu anha. Sehingga beliau mengatakan, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasilil ibarah. Semua binatang, semua hewan ketika lahir Nabi Muhammad SAW, mereka bertutur kata dengan sebagus-bagus perkataan ialah sebutan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika lahir Nabi kita Muhammad SAW, menyambut kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya kita sambut bulan mulia sebelum bulan Rabiul Awal itu setiap tahunnya dengan kegembiraan. Bahkan ada dalam sebuah kitab seorang pemuda yang musyrik. Musyrik itu adalah yang melampaui batas kelakuannya, sampai-sampai masyarakat memandangnya dengan pandangan hina. Akan tetapi setiap pada awal malam Rabiul Awal, malam daripada bulan Maulid, malam pertamanya dia sudah bersiap-siap, menukar pakaian yang baru, membeli gamis yang baru, pakai kopiah yang baru, serta baru. Bahkan dia berharum-harum, bungas-bungas. Sebelumnya lebih bagus daripada sebelum hari-hari yang menjalani kehidupannya. Kemudian ternyata dengan berkat dia memuliakan dengan bulan Maulid, dengan seraba baru, dengan seraba bagus, dengan berharum-harum, pada akhirnya di masa tuanya dia pun sakit sehingga meninggal dunia. Ternyata ketika meninggal dunia, karena amal bagus setiap tahunnya menyambut kedatangan bulan Maulid dengan bahagia, dengan gembira, akhirnya dikatakan waktu dia meninggal dunia ada suatu suara yang tidak ada orangnya. Uhduru janazata waliyin min awliyaillah. Hadirilah pemakaman jenazah seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang dipandang oleh masyarakat hina tadi dengan kelakuannya diakui oleh seolah suara, akan tidak ada orangnya, bahwasanya orang itu adalah wali daripada wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa kemuliaannya ini sehingga dia dibuat dalam kelompok dan rombongan para wali? Berkat dia bergembira dengan bulan Maulid, menyambut kedatangan bulan Rabiul Awal, kelahiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, patut kita amalkan setiap tahunnya. Artinya membeli baju baru itu bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja. Maka buati lagi bulan yang paling bersejarah ialah bulan Rabiul Awal. Kita memperingati dengan luar biasa, dengan senang dan gembira kelahiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga orang yang bergembira mendengarkan peringatan Maulid Nabi semacam ini juga dirasakan keberkahannya oleh orang Yahudi. Ada sepasang suami istri, padahal Yahudi, akan tetapi mempunyai tetangga yang Islam yang memperingati Maulid Nabi. Kemudian tetangga yang Yahudi ini senang dengan peringatan yang diadakan oleh orang Islam, mendengarkan qasidah-qasidah yang dibacakan, kemudian dibukanya jendela, dibukanya pintu rumahnya. Setelah itu, setelah selesai dengan peringatan Maulid Nabi yang diadakan di rumah tetangganya, di waktu malam dia pun tertidur, sehingga bermimpi. Di dalam mimpinya seakan-akan dia menghadiri peringatan Maulid Nabi yang diadakan di rumah tetangganya yang Islam tadi. Ketika asyrafat, ketika berdirian, ketika mahalukiyah, datanglah Nabi kita Muhammad SAW. Pada akhirnya dia pun terpengaruh, kemudian takjub dan terkejut melihat kewibawaan yang luar biasa, cahaya yang terpancar daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Dia pun mendekati Nabi Muhammad, istri Yahudi mendekati Nabi Muhammad, dan akhirnya mengucapkan salam.
Ternyata Nabi Muhammad SAW menjawab salamnya. Waalaikumsalam waalaikumsalam hidayah. Atas engkau keselamatan dan atas engkau hidayah, jalan petunjuk kebenaran. Agar kata Nabi engkau terhindar daripada kesesatan dunia dan akhirat. Ya ada seorang yang tersesat jalan dunia. Tuan guru menghadiri pengajian, tersesat di jalan, lalu bertakun lawan preman. Di mana halaman pengajian ini? Aku nak ngisi pengajian di sini. Kalau jalan preman, kan udah tahu sejak ada gang. Taruh saja ada belok ke kanan. Belok kanan sedikit kan ada belok ke kiri. Nah di kiri itu kan ada langgar di situ pengajian pengajian. Lalu dia tuan guru tadi preman, kamu tak pengajian lawan aku yang lebih baik dua ikan kelakuan. Ujar premannya apa? Kalau nggak pengajian biar, sedangkan di dunia tersesat nanti jadi akhirat. Nah, jadi hati-hati. Tapi tuan guru jangan sampai kata aku di alamat. Timbul kan takut orang ayu ting-ting di sungai ayu ting-ting kalau kalso tersesat. Mengajar guru ulun mulai hendak dari tuan guru itu sebelumnya dia jadi tukang ojek dulu. Dia tahu harus sejalan di mana pun alamat tahu menuju. Jadi pada akhirnya doakan oleh Rasulullah, engkau mendapatkan hidayah dan bakalan selamat dunia dan akhirat. Ternyata setelah doakan Nabi dan salamnya pun dijawab oleh Nabi, kegembiraan, kesenangan, kegirangan, akhirnya dia pun mengucapkan syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian setelah bangun dari tidurnya, dia pun mengulang syahadatnya. Kemudian diterimalah syahadatnya, sahlah keislamannya, serta diterimalah keislamannya. Setelah dilihatnya di sebelah pembaringannya tidak ada suaminya. Kemana suaminya? Ternyata datang suaminya bawa makanan simpanyakan. Ditanya oleh istrinya, kenapa apa dengan makanan simpanyakan ini? Kemudian kata suaminya, aku hendak menyelamati keislaman kita. Kemudian aku hendak memperingati pada ini malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kata istrinya, maka biar Yahudi, kenapa peringati Maulid Nabi? Kenapa? Dia tahu bahwa saya urusan Islam. Kemudian kata si suami, aku sudah mengetahui karena aku pun juga berislam setelah engkau berislam tadi malam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berdua laki ini bermimpi Nabi dan bersyahadat masuk Islam di hadapan Nabi, berkata apa? Gembira mendengarkan pembacaan Maulid Nabi. Makanya kita jangan sampai ada gembira ketika dibacakan Maulid Nabi. Bahkan ketika pembacaan Maulid Nabi ini bukan hanya wali saja yang hadir, Nabi pun juga hadir. Dikatakan di Zambal itu ada seorang pemuda yang ingin ziarah ke pemakaman Zambal. Biasanya si pemuda ini kalau ziarah, para wali yang sudah wafat itu menghadapi dan diperlihatkan kepada pemuda bahwa para wali itu menghadapi ketika menziarahi. Tapi pada malam hari itu berdedak para walinya. Ditanya oleh si pemuda ini, kemana para walinya wahai juru kunci? Kemudian kata si juru kunci, mereka tidak ada di makam mereka, mereka tidak ada dalam kubur mereka, karena mereka menghadiri peringatan Maulid Nabi yang diadakan di rumah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana kita baca di Maulid setiap bulan Rabiul Awal maupun bulan Maulid ini. Makanya ketika pembacaan Maulid Syaraful Anam, Maulid Azab, Maulid Al-Habsyi, itu bukan hanya wali saja hadir, bahkan Nabi kita juga hadir. Bahkan orang Bahari menaruh tepung di tengah-tengah acara. Ketika selesai daripada sholat, terlihat di tepung itu tadi bekas jejak langkah Nabi kita Muhammad SAW. Orang Bahari diperlihatkan seperti itu. Sekarang tidak diperlihatkan karena bermacam-macam fitnah yang terjadi. Kemudian nanti apabila kita diperlihatkan, kita mengaku bisi keistimewaan. Kemudian karena dikatakan karena mata kita masih terhalang oleh dosa. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada lagi orang yang beramalkan sholawat kepada Nabi setiap hari. Menempuh perjalanan bersama anaknya ingin berlayar berdagang. Kemudian karena ayahnya sudah tua renta, kemudian berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan puluhan kilometer. Di tengah perjalanan ayahnya ini pun sakit-sakitan garing yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia di tengah perjalanan. Setelah meninggal dunia dikebumikan, beberapa hari kemudian si anaknya ini bermimpi bahwasanya muka ayahnya dirubah bagaikan binatang. Ditanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa ayahmu seperti ini? Setelah meninggal dunia dirubah mukanya seperti binatang, awaknya manusia. Kemudian kata malaikat, kerjaan ayahmu ini sewaktu hidup di dunia pernah kemakan harta riba. Cuma kemakan, bukan memperbuat riba. Yang mengutangkan 500 bayar 7. Ada memperbuat seperti itu, tapi cuma hadir di suatu rumah, bacaan, kemudian makanan. Ternyata kerjaan si angkon rumah itu adalah riba.
Pada akhirnya kena imbasnya juga abahnya. Akhirnya abahnya pun karena akibat temakan harta riba walaupun kada sengaja, tetap dirubah muka ayahnya bagaikan binatang. Ternyata datang malaikat mengusap muka ayahnya, kemudian kembalilah muka ayahnya seperti semula manusia. Kemudian malaikat ini ternyata dijadikan berkat ayahnya rutin membaca sholawat kepada Nabi tidak kurang setiap hari 100 kali. Dengan berkat rutinnya ini membaca sholawat kepada Nabi, pada akhirnya dia pun mendapatkan syafaat daripada Nabi. Makanya kita jangan sampai mempunyai gawian pekerjaan yang haram seperti riba, gawian yang haram seperti berjual jinak, bandar sabu, bandar narkoba. Meskipun kita tidak memakai, anak kita pun bersih daripada narkoba dan sabu, tapi kita pengedar, sama dua dosanya. Sebanyak orang memakai, maka sebanyak itu dia dilipat gandakan dosa jariah kepada kita sebagai pengedar atau sebagai bandar. Padahal kita lain bandar, padahal kita lain pengedar, tapi penyebar. Mantarakan ada pesanan orang ke rumahnya, mantarakan ada pesan orang ke rumahnya. Sebagai ojeknya aja, tapi kita tahu sudah yang diantar ini adalah sesuatu yang diharamkan, maka tetap rezekinya pun juga haram. Kemudian tetaplah mendapatkan imbasan daripada dosa, daripada jualan yang haram itu tadi. Ya mudah-mudahan kita dihindarkan daripada yang haram dan rezeki kita yang halal kepada amin ya Rabbal. Tapi jangan salah terka, mentang-mentang halal lalu itu supermarket banyak ngambil supermi sekarang, jangan saya langsung mau beli tidak ada bayar ke kasir, bisa sih kasir kenapa Ben? Ada bayar ngambil di sini banyak kan? Ada melihatkan yang tulisan di superminya ini apa? Halal. Jadi kau supaya yakin halal aja, nah dia kasih biar di bawah. Artinya mau hendak halal, gua bayar dulu hanya yang bawa aja halal. Saya tetap di bawah sini. Imbah itu dimasak di sini superminya sampai ke rumah masak di sini. Saya di rumah pulang, memberikan pulang minum masak tadi dan bungkusnya, dibeli kasih pulang dalam supermarketnya. Lalu dari sini jika menimbang supermarket itu berdusta berjualan. Kenapa ya? Berdusta, sudah ngambil sudah biar nih. Ada bayar pulang mereka berdusta pulang. Jadi hati gambar superminya ada ayamnya, ada hintalnya, ada sayurnya. Saya masak kerja seberataan. Nah, berdusta. Ijan namanya nggak bisa baca. Artinya punya hendak itu terus harus penyajian tulisannya. Punya hendak hintal lu sayur ayam tambah isor mana? Ya, kamu nggak bisa baca ya, saya pintar, sehalan. Ya ada juga saya pintar dan bongkar mesin kendaraan, apa mesin saya lah mesin. Hendak mau kendaraan, anak perakit sorongan aja, mulai di jalan dia larang, dia perakit sorongan, kalau mesin ke pasar. Imbah itu bawa boleh mesin tadi mbah menungkang, mau lahir perakit kendaraan. Sekali dihidupi, imbah sebulan yang perakit kendaraan tergubur langsung naik. 2 kali menghidupi menggas menjalankan tergubur pulang langsung sampai 3 kali tergubur langsung naik. Sekali di hati mesinnya, sekali kesalah menukar mesin, kita tukar mesin kolotok. Jauh-jauh aja, nggak ada kolotok itu ada kota di sungai, itu gor sungai. Nah jadi kita ada komunikasi di sana. Yang penting kita mudah-mudahan dihindarkan daripada rezeki yang haram dan mudah-mudahan rezeki kita diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ini cuma termakan harta riba, imbas seperti demikian. Bagaimana kalau si pengerja ribanya? Nah, mudah-mudahan kita dihindarkan daripada utang-utang yang mengandung riba. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita sudah tahu orang itu gawiannya riba, maka ketika kita hadir di acara rumahnya, jangan lupa makan, bawa makanannya pergi ke rumah. Sampai rumah yang dimakan juga tetap makan ke kucing. Sudah kucingnya yang berubah, awaknya awak kucing, muhanya muha babi. Gara-gara nampak kucingnya makan harta ribawi. Jadi mudah-mudahan kita selamatan dunia akhirat beradaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian banyak kejadian yang sangat luar biasa ketika dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW, seperti api sesembahan orang Majusi yang ribuan tahun tidak pernah padam, ada seketika. Berhala yang diletakkan di samping-samping Ka'bah disembah oleh Yahudi Nasrani di masa jahiliyah hancur berkeping-keping seketika. 50 tahun sebelum lahir Nabi, 50 hari sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, Raja Abraham tentara gajah hendak menghancurkan Ka'bah. Allah telah memuliakan pancaran menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. 50 hari kemudian akhirnya Allah telah kirim burung ababil membawa batu kerikil dari api neraka, dilemparkan ke Raja Abraham dan tentara gajahnya. Akhirnya sebelum mereka menghancurkan Ka'bah, terlebih dulu mereka pun hancur dan musnah. Inilah Allah Ta'ala memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Makanya hendaklah kita muliakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Allah saja memuliakan, apakah lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah daripada peringatan Maulid Nabi yang kita adakan pada malam hari ini yang pertama, menambah kecintaan kita kepada Muhammad
dengan memperbanyak sholawat. Berduduk sholawat, berdiri sholawat, sallallahu alaihi Muhammad. Apapun aktivitas kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad agar kita diberikan kesehatan, keafiatan dalam menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, ikuti akhlak Nabi Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Membalas kelembutan dengan senyuman. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Membalas permusuhan dengan pertemanan. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya berapa banyak orang yang dulunya musuh Nabi Muhammad, ketika melihat wajah dan akhlak Nabi Muhammad, akhirnya semua mereka terpengaruh. Kemudian lagi mereka masuk Islam berkat melihat wajah dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Sayyidina Ali, man ra'au banihatan habbah wa man khalaqahu ma'rifatan habbah. Ketika orang melihat wajah Nabi Muhammad dari kejauhan, bagi orang yang memusuhi gentar, ketakutan dengan kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika mereka dekat dengan Nabi Muhammad, walaupun mereka memusuhi dengan Nabi Muhammad, maka tertanamlah di hati mereka yang melihat sejak dekat dengan Nabi Muhammad rasa cinta yang menggebu-gebu kepada Nabi Muhammad. Semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Sayyidina Umar sebelum beliau masuk Islam, asalnya musuhi kepada Nabi. Akan tetapi kata beliau, hatiku ini kadang kau didustai, hatiku ini kadang kau dibohongi. Ketika melihat wajah Nabi, melihat akhlak Nabi, langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya Sayyidina Umar pun masuk Islam berkat melihat wajah dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, orang yang melihat wajah Nabi Muhammad SAW itu tidak berhajat mereka dengan yang namanya lampu dalam rumah mereka, karena cahaya wajah Nabi Muhammad itu mengalahkan yang namanya seluruh lampu bagaimanapun mahalnya. Sampai-sampai matahari pun kalah cahaya matahari dengan cahayanya wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Nabi berjalan tidak ada bayang-bayang, karena bila ada bayang-bayang itu berarti cahaya kita terkalahkan oleh cahaya matahari. Akan tetapi cahaya Muhammad mengalahkan daripada cahaya matahari, sehingga Nabi kita berjalan tidak ada yang namanya bayang-bayang. Bahkan badan Nabi Muhammad tidak pernah dihinggap nyamuk, tidak pernah dihinggap daripada serangga maupun binatang yang lainnya. Bahkan ketika binatang buas berhadapan dengan Nabi Muhammad, mereka pun tunduk dan patuh. Sebagaimana hati Nabi Muhammad itu membawa rahmat, maka hewan-hewan yang buas pun menjadi rahmat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Inilah Nabi dari Muhammad. Bahkan akhlak Nabi Muhammad ini diuji juga oleh istri-istri beliau. Di antaranya Nabi Muhammad itu kata Sayyidatuna Aisyah mensol sendal beliau sendiri. Nabi Muhammad itu kata Sayyidatuna Aisyah menyapu rumahnya sendiri. Berapa tahun kita sebagai laki-laki, berapa puluh tahun kita sebagai suami tidak pernah menyapu rumah kita sendiri. Awal keberatan dibebankan kepada istri. Padahal apabila kita ingin mengikuti akhlak Nabi Muhammad, hendaklah ringankan daripada pekerjaan istri. Inilah akhlak Nabi Muhammad. Maka bagi orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad, maka bakal nanti masuk dalam surga pimpinannya adalah Nabi Muhammad SAW. Bagi seorang suami yang meringankan daripada beban maupun pekerjaan istri. Kemudian yang ketiga, hikmah dari peringatan Maulid Nabi, kita ikuti sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad apa saja? Sembahyang fardu 5 waktu wajib. Sunnahnya bagaimana? Ialah dengan cara berjamaah. Jangan sampai musola ini bagus musolanya saja, tapi tidak ada orangnya. Bahkan ketika subuh saja, imamnya sorokanan, sidin imamnya, sidin ajannya, sidin komaknya, sidin imamnya, sidin makmumnya, sidin mewiridnya, sidin takbol mingkumnya, sidin kesalaman sorokan tunggulnya. Kenapa? Karena ada orang yang hadir ketika sembahyang berjamaah. Sampai-sampai di sini sudah tua, di sini sebelum subuh sudah menyetel, nyaring sudah orang mengaji, supaya orang bangunan, kan bangun dua. Isuknya ada lagi orang mengaji di sebelah sini setelah aku orientasi Sugiarto. Bangunan rasa kampungan, kenapa? Ini kaum nih, udah orang kampung menyetel lagu dangdut, atau mengaji sebelum subuh. Nah, udah ribuan kaum nih, maka biar dua sekampungan. Kalau setel orang mengaji kasih datangan, pun setel lagu dangdut saya datangan. Nah, jadi kita sama dulu lagu dangdutnya sudah di situ. Pemberatan datangan. Artinya ini artinya gara-gara apa? Orang kampung yang sampai kita dan sampaikan misi langgar musola kita ini dengan sholat berjamaah. Maka seandainya ada orang ajar zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, walaupun hanya satu waktu saya ada ajar di musola sini, maka berdosa sekampungan. Nah, alhamdulillah. Makanya harus ada seikung malam yang kita suruh, yang kita perintahkan untuk mengisi langgar untuk ajar maupun qomat maupun dari imam, agar kampung kita dihindarkan daripada dosa.
Ada juga pulang subuh ketiawan tuh sudah aja si jaringan masih bangunan dua. Kalau di mikrofon di jaring di sini api, kebakaran, bangunan orang seberatan, kampungan. Di mana api kau? Di mana kebakaran? Di neraka mulai. Kalau sih bangunan subuh. Jadi mudah-mudahan seberatan kita bangun subuh dan menghidupkan sembahyang dalam ilmu sholat, sembahyang berjamaah. Dan kita sembahyang sama di rumah itu cuma satu lipat ganda aja pahalanya. Itu ilmu sholat dengan kekhusyuan kita. Tapi mau berjamaah 27 kali lipat ganda pahala yang diberikan Allah Ta'ala. Bahkan khusyuk pada khusyuk tetap diterima oleh Allah, karena Allah Ta'ala memandang daripada jamaahnya. Nah, jadi lihat dua imamnya dia nambah ilmu, jangan ada ilmu. Aja kalau kesal nih imam, yang jadi masuk Islam orang Cina, berdua pulang malamnya masih kecil orang Cina. Maka takbirnya Allah Akbar hanya Cina. Bangunnya pulang dengan Allah makanya. Pada akhirnya tikus lewat di hadapan imam tadi. Lalu jadi imam tikus lewat hanya ya tikus yang lewat. Lalu jadi makmum di belakang. Sholat tak boleh bicara. Ya. Arti sembahyang nggak boleh pander. Kemudian yang kedua, untung saya tidak bicara. Ya. Akhirnya batal bertiga. Gara-gara takut ilmunya. Nah, jadi hendaklah kita isi musola kita dengan sembahyang berjamaah. Itu sunnah Nabi Muhammad yang wajib kita amalkan dan kita lestarikan sampai kepada anak cucu kita, sembahyang berjamaah. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad bukan hanya ibadah saja berjamaah, sampai makan pun juga berjamaah. Kenapa? Karena itu mengikat hati antara suami dan istri, mengikat hati antara kakak dan adik, mengikat hati antara kita sekeluarga. Makanya kita lihat orang tua kita bahari punya makan siang bayar berataan. Walaupun ibaratnya bertiga makan hintal yang sebiji, nah juga seorang bertiga bahari itu kita. Wah ini hintal sebiji bisa mayu, bisa 2 minggu sebiji, seikong aja orangnya. Iwak nang seikong bahari iwak pada nah kalau sebetiga pada sana sebelum turun sekolah. Karena apa? Bajamaah berberkah. Wah ini iwak seikong bisa cukup lagi, iwak pada patin pulang mandai pulang baca. Karena apa? Karena makan seorang kurang berkahnya. Makanya hendak merakatakan antara keluarga, usahakan paling kali seminggu sekali makan berjamaah. Ini dikatakan oleh para ulama kita. Bahkan hendak antara adik dan kakak rakat, kada berkelahi, kada bercakut di waktu Tuhannya kayaknya di antaranya mabuk dan harta warisan dan sebagainya. Maka supaya terkelahi antara badan seraka, gabung makan. Taking pusatnya lagi bayi itu kan. Dikumpulkan dalam satu wadah, maka pada akhirnya akan dirakatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala hati-hati mereka. Mudah-mudahan saudara tidak ada rasa permusuhan dalam hati bersama saudara kita maupun bersama tetangga kita maupun dengan keluarga-keluarga kita. Ini sunnah Nabi Muhammad diamalkan. Sunnah Nabi Muhammad khusus bagi lelaki. Hari Jumat jangan ada lagi baju yang warna-warni, warna hijau, warna biru, warna hitam. Jangan, harus dan wajib punya awak baju putih. Karena ini sunnah Nabi Muhammad yang perlu kita teruskan. Yang banyak orang sekarang meninggalkan. Kita lihat abah guru kita sekumpul Martapura ketika beliau sembahyang Jumat serba putih, tapi beliau, kaos beliau, kata-kata beliau itu putih, jubah dalaman beliau putih, jubah luaran beliau putih, kopiah beliau putih, surban beliau pun juga putih. Ini mengamalkan sunnah dari Muhammad. Bahkan bukan hanya beliau saja, ayahanda beliau yang bernama Haji Abdul Ghani juga mengamalkan sunnah. Muni hendak memotong pokok, muni hendak marah bulu, muni hendak memotong rambut, kada hendak hari lain melainkan hari Jumat. Karena itu adalah hari yang Abdul kita berhasil. Dibagus dia mengamalkan itu supaya anak kita pun juga mengamalkan sunnah. Bahkan abahnya guru kita sekumpul Martapura itu sungsung ke masjid. Karena apabila kita sungsung ke masjid hari Jumat jam 10:30 itu pahalanya nak kayak bapak berkurban unta. Jam 11 pahalanya nak kayak berkurban sapi. Jam 11:30 pahalanya nak kayak berkurban kambing. Jam 12 pahalanya nak kayak berkurban ayam. Jam 12:30 orang sudah ajan pahalanya kayak berkorban hintalo. Jam 1 orang sudah sembahyang pahalanya kayak berkorban hintalo tambok. Janganlah itu pahalanya luar biasa. Bahkan para malaikat bahagian di muara lawang meski apa absen nama-nama kita nang bersungsung. Bahkan diberi pahala seperti pahala berkorban. Disungsung masjid. Bahkan beliau itu serba putih juga. Inilah ayahanda Haji Abdul Ghani, abah guru kita sekumpul Martapura, yang mana turun-menurun sampai ke anak beliau, abah guru kita juga mengamalkan sunnah, sehingga derajat dan martabatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi wali. Sampai-sampai bukan hanya semasa hidup saja abah guru mengamalkan sunnah, mengikuti dengan Nabi Muhammad, sampai ketika wafat pun mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Sampai-sampai umur beliau pun 63, sama dengan umur Nabi Muhammad. Sampai-sampai beliau pun ketika dimakamkan, yang mana Nabi Muhammad ketika dimakamkan berdekatan dengan Raudhah. Raudhah itu adalah tempat di Masjid Nabawi yang paling pengabulan doa. Di sekumpul pun namanya musolanya dan musola Raudhah. Di samping Raudhah di Madinah sana ada makamnya Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di samping Raudhah yang guru sekumpul ada makam makmur bersama siapa? Guru Saman Mulia dan Guru Saman Jalil, juga bertiga. Bahkan ada perempuan, ibunda beliau, bahkan di dekat Rasulullah ada juga anak beliau, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Dan ini luar biasanya mutabah dengan Rasulullah SAW mulai hidup sampai mati, ditolong oleh Allah Ta'ala untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya derajatnya diangkat menjadi wali yang sangat besar, bahkan wali kutub. Makanya sampai kalian bertawassul sebelum menghadiri acara atau sebelum daripada memulai acara, pasti ulun buati ibarakati sahibi sekumpul. Karena itu ampun wilayah kampung halaman kita, jangan sampai karena bertawassul lawan sini. Makanya biniatil qabul wa tamimul lisul mahmul wa sayyidallah haram batin barakati sayyidina rasul barakati Fatimah al-Batul barakati sahibi sekumpul jami hawaijina wa hawaijikum qabul. Maka dengan berkat mereka ar-rasul, kemudian anak Nabi yang Fatimah yang marganya al-Batul, kemudian lagi dengan berkat Abah Bulus kumpul beratan hajat kita kabul. Ini berkat Bulus kumpul. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan peringatan pada malam hari ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang terdahulu akan datang yang disengaja maupun tidak disengaja, yang kita berdosa kepada Allah, terhadap Rasul dan terhadap makhluknya, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhir dan keampunan dari dosa dan kesalahan. Nanggarin disembuhkan, nang bisa penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang bisa hutang dinaskan dari hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan dihindarkan dari hutang-hutang yang mengandung riba. Dan mudah-mudahan kita sehat, afiat, kabul segala hajat, selamat dunia dan akhirat, terkumpul di dunia, terkumpul juga di akhirat, masuk dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan berkah manfaat kita pun kau mengamalkan. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan, jika terdapat kelebihan mohon bolehkan. Kalau ada jalur yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan lawan polisi itu. Buah kalengking, buah anggur, buah pisang dan buah keladi, buah keladi. Itulah nama-nama buah-buahan. Setelah kita mohon ampun dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi hamdan fadl azim li sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'ilman taqabbala wa rizqan hamdi wa shifaan min kulli da'. Ya Maulana ya Mujib ya Adam li yajib wa sunnah bil habib. Sallallahu alaihi hajat dan muslim wa hajat hadir wal hadirat wa hajat seluruh jamaah langgar as-sulam. Innahu la yaqdi hajatan yuhyi rahmatika rahmin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان وسع الكرم. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.